Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Suhufi Ibrahim wa Musa, yaitu kitab-kitab Ibrahim dan Musa. Salah satu keanehan di dalam surat ini adalah Allah menerangkan bahwa kehidupan akhirat itu yang lebih baik dan lebih kekal itu adalah terdapat dalam kitab-kitab yang terdahulu, yaitu kitab-kitabnya Ibrahim dan kitab-kitabnya Musa. Kenapa hanya dua itu saja, padahal kitab samawi yang paling terbesar pada saat Rasulullah hadir bahkan sampai detik ini adalah kitabnya Musa dan kitabnya Isa. Pada hakikatnya kedekatan kaum Nasrani dengan Rasulullah di dalam sirah Sunni lebih menekankan bahwa karena Khadijah itu banyak pemilihnya yang beragama Nasrani, jadi Khadijah itu adalah putri Mekah yang kebetulan memiliki kemampuan berdagang di atas rata-rata, bahkan di atas kemampuan lelaki. Bahkan di dalam sirah Syiah sendiri meyakini bahwa Khadijah itu adalah perawan, bukannya seorang janda. Ada beberapa mazhab di dalam umat Syiah yang meyakini bahwa Rasulullah adalah menikahi seorang gadis, menikahi seorang perawan, bukan menikahi seorang janda. Wallahu alam. Sekali lagi itu 1400 tahun yang lalu. Lalu kemudian kedekatan-kedekatan itu memang terlihat di beberapa, terutama banyak sekali di dalam mazhab Sunni yang meyakini bahwa bahkan kepasihan Rasulullah tentang bagaimana Isa alaihissalam dari kelahirannya sampai ke kematiannya itu mampu memukau Raja Ethiopia untuk membuka gerbangnya, karena luar biasa jalimnya pada saat itu pemuka-pemuka Quraisy untuk menyakiti, untuk menjalimi umat Rasulullah. Bahkan sampai detik ini yang namanya Israel, kaum pendengkinya itu bukan keseluruhan Yahudi, karena di Iran pun banyak pemeluk Yahudi, di Timur Tengah itu di seluruh Jazirah Arabnya juga banyak pemeluk Yahudi, apalagi pemeluk Nasrani. Cuman yang paling ngeyel ada satu mazhab itu yang meyakini bahwa kaum-kaum selain Yahudinya itu adalah kaum-kaum kaum terlaknat, lebih rendah daripada babi. Wallahu alam. Dan mereka sangat menunggu itu Daudnya untuk datang kedua kali memberi keadilan buat mereka, karena mereka merasa terjalimi. Ini luar biasa emang laknatullah. Dia menjalimi tapi merasa dijalimi. Engkau memukul seseorang dan orang itu teriak kesakitan, tapi engkau merasa engkau yang dijalimi, padahal engkau yang memukul. Logika-logika Zionis Israel, dan luar biasanya Allah memberikan semacam pencerahan kepada akalnya. Luar biasa cerdas, luar biasa pintar. Pun sebenarnya di dalam logika arif, di dalam logika kebijaksanaan, secerdas apapun manusia, sepintar apapun manusia itu letaknya di alam kebodohan jika ia berbuat zalim. Letaknya di alam kemaksiatan jika dia berbuat zalim. Jadi seseorang yang cerdas itu ciri-cirinya adalah tidak zalim. Ini salah satu ciri kemanusiaan lagi. Makanya sekali lagi Imam Ali mengatakan bodoh itu haram. Bodoh itu haram. Bodoh
Ya seperti umat Zionis, mereka yang membantai, mereka yang membunuh, tapi mereka yang merasa dijalimi, mereka yang merasa tertindas. Dan luar biasa ini, kalau sifat-sifat ini menular kepada umat Rasulullah, jangan sampai menular. Mereka yang membantai, mereka yang merasa dijalimi dengan apa istilahnya ya, logika-logika, retorika mereka. Jadi kalau tidak Sunni semua di Timur Tengah itu, mereka merasa dijalimi oleh Syiah, padahal Syiah itu secuil sekali tuh kuehnya di Timur Tengah. Yang paling besar hanya di Iran, di Lebanon, di Suriah, di Irak terutama, karena memang makam umat Syiah itu ditancapkan oleh darah Husain di sana. Luar biasa. Fitnah yang paling kita cari tahu itu nanti jawabannya, Husain itu kenapa bisa sampai terpenggal kepalanya. Kalau memang Yazid yang membunuhnya, itu luar biasa marahnya itu nanti sahabat Rasulullah, karena 10 sahabat Rasulullah di dalam hadis Sunni yang dikatakan dijamin masuk surga, itu bagaimana itu putihnya Rasulullah. Keluarganya difitnah habis-habisan, didengki habis-habisan, dan ketika mencapai kemenangan yang paling menang, ucapan Rasulullah, jangan sakiti Abu Sufyan. Dalam hal ini adalah ayah dari Muawiyah dan kakek darinya Yazid. Namun ketika benar itu Yazid jadi biang kerok terpenggalnya kepala Imam Husain, itu pasti luar biasa marah itu sahabat Nabi. Kakekmu dimaafkan dahulu, kakekmu dimaafkan. Darah Rasulullah, tetesan Fatimah, tetesan Khadijah, tetesan air mata Hasan dan Husain, dimaafkan kakekmu yang pertama kali itu. Jangan sakiti Abu Sufyan dari ujung kaki sampai ujung rambut. Tapi kenapa cucunya kau penggal kepalanya, padahal kau punya kekuasaan untuk tidak terjadi hal itu. Itulah akibat kamar itu luar biasa memang. Apalagi di dalam jiwa-jiwa yang bakil, jiwa-jiwa yang tidak dewasa, dikelilingi oleh penjilat-penjilat, dikelilingi oleh orang-orang yang ingin mendapatkan segenggam dinar, segenggam kekuasaan, apapun dilakukan. Pecinta-pecinta kamar itu memang tidak memiliki mental yang kuat, labil, gampang sekali disesatkan. Dan luar biasa laknatullah itu sekarang zamannya globalisasi pemasaran ideologi laknatullah, bahwa kamar itu adalah bagian dari agamanya Isa. Para nabi dari sejak Adam sampai Rasulullah itu mabuknya itu bukan karena air, bukan karena makanan, mabuknya itu karena zatnya dari ujung kaki sampai ujung rambut itu sudah menyatu kepada Allah. Nggak perlu itu minuman keras untuk mabuk. Mereka sudah mabuk dengan Allah. Bagaimana Ibrahim seperti orang gila, di mana Tuhanku, di mana Tuhanku, di mana Bapakku, di mana Bapakku, mungkin kalau Isa alaihissalam. Jadi luar biasa di sini diterangkan bahwa Allah hanya menerangkan bahwa kitab-kitab yang terdahulu itu kitabnya Ibrahim dan kitabnya Musa. Lalu kenapa Injil tidak? Karena memang kedekatan kaum Nasrani dengan umatnya Rasulullah itu lebih baik daripada kedekatan orang Yahudi dengan orang Islam. Luar biasa dengkinya memang itu. Sampai detik ini merasa dirinya paling canggih, paling keren, paling apa. Padahal akal itu, ya, akal itu di atas langit masih ada langit, itu udah fitrah lah, semua juga tahu. Alhamdulillahirabbil alamin.